Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini kita akan bahas mengenai apakah benar ada pemain Persib yang tidak didaftarkan di Liga 1 musim depan, atau tepatnya hari ini ya. Jadi Liga 1 hari ini sudah mulai dan memang tidak semua pemain Persib didaftarkan. Nah, nanti akan kita bahas. Dan ada juga mengapa alasan tiket kandang Persib atau tiket laga kandang dinaikkan. Nah, ini juga saya punya sedikit bocorannya buat teman-teman Boboto semua. Baik, langsung aja selengkapnya kita bahas di video hari ini. Mohon atensinya untuk Boboto. Ini adalah pengumuman penting dari channel Roni Anwari. Sebelum dimulainya musim baru, yang harus diketahui Bobotoh semua, senjata tajam, flare dan smoke bomb tidak diizinkan untuk digunakan di luar maupun di dalam stadion, dan bawaan penonton lainnya akan dibatasi. Supporter diharuskan membeli tiket secara online dan membuat akun dengan data yang sesuai identitas, agar semua dapat berjalan lancar dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Dimulai pada postingan ini, diharapkan Bobotoh yang menyaksikan channel ini dapat menjadi supporter yang lebih modern, termasuk memberikan dukungan yang lebih positif untuk Persib Bandung. Semua isi dalam video ini boleh digunakan kembali tanpa mengganti narasi dan mencantumkan sumber asalnya. Salam sejahtera untuk Bobotoh semua, semoga menjadi supporter terbaik di Indonesia. Baik teman-teman Boboto semua, di awal kabar hari ini kita akan bahas dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua. Dan juga saya ingatkan mulai per hari ini 1 Juli 2023 sudah resmi ya, Liga 1 sudah mulai kembali musim yang baru. Jadi nanti ada 2 jam pertandingan, jam 3 sore dan jam 7 malam. Nah, untuk Persib juga laga kandang pertamanya besok tanggal 2 Juli hari Minggu atau hari Ahad. Itu Stadion GBLA akan menjadi venue pertama laga kandang Persib melawan Madura United. Baik, kita langsung masuk di beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua biar tidak salah untuk pengambilan tiket, karena rata-rata pertanyaan mengenai tiket nih gitu ya. Baik, pertanyaan pertama, Kang, untuk penukaran tiket dibukanya jam berapa dan kapan? Nah, untuk kalau tiket itu hanya dibuka di hari H jam 7 pagi. Namun gini, kalau misalkan buat teman-teman yang dari luar kota itu bisa datang tuh sebelum pertandingan jam 3, itu biasanya jam 2 itu sudah ditutup gitu. Jadi ya sebelum jam 12 itu masih bisa. Jadi ya langsung ketika datang ke Bandung langsung ke tempatnya aja dulu, jangan langsung ke GBLA dulu gitu ya. Biasanya suka muter-muter jadi lama. Nah, jadi langsung ke tempatnya, karena dibukanya jam 7 itu sudah bisa ditukarkan tiketnya. Nah, untuk teman-teman juga ini ada sedikit informasi, jika memang nanti ketika menukarkan misalkan udah jam 7 atau jam 8 udah selesai menukarkan tiket mau ke GBLA itu kan sudah bisa, tapi saya saranin sih untuk istirahat dulu aja di Masjid Al-Jabar. Di situ udah banyak jajanan, udah banyak pemandangan baru lah. Jadi ya bisa istirahat dulu sebelum sambil nunggu laga dimulai gitu ya. Jadi biar nggak terlalu panas nanti di GBLA sepi, garing lah gitu ya. Mendingan di Al-Jabar dulu untuk ngelihat pemandangan sambil jajan gitu ya. Baik, pertanyaan kedua, Kang, untuk penukaran tiket yang terdekat dari GBLA di mana? Kalau untuk penukaran tiket yang
paling dekat ini mungkin khusus yang belum pernah nonton, pertama kali beli tiket mungkin gitu ya. Jadi nanti untuk yang belum pernah beli tiket, beli yang di Yonzifur saja, itu paling dekat ke GBLA. Jadi kalau naik motor itu jaraknya kurang lebih ya 10 menit lah udah sampai ya dari Yonzifur ke GBLA kalau lancar. Kalau agak macet juga paling lama 15 menit lah. Tapi ya karena apa ya, tergantung teman-teman datangnya dari mana. Kalau dari Garut, Tasik, Ciamis, Sumedang, lalu apalagi ya, Sapan, Ciwasra itu bisa di Yonzifur. Tapi kalau teman-teman yang dari arah Cimahi, lalu dari ya bagian apa ya, timur utara gitu atau Bandung Utara itu, yang lebih dekat ke Kodim, kayak gitulah. Jadi, disesuaikan saja dengan tempatnya, jadi jangan sampai salah pilih. Karena ini juga berpengaruh ketika teman-teman misalkan belinya di Kodim, tapi nukerin tiketnya di Yonzifur nggak bisa karena, alat scan barcode ini berbeda. Jadi pasti ada penolakan lah nantinya nggak akan bisa di-scan gitu. Jadi ya harus sesuai tempat asal penukaran atau pembelian gitu ya. Dan beli juga bawa KTP saja dengan scan barcode yang sudah dikirimkan ke WA ataupun email. Nah, kalau memang nggak ada kuota atau nggak ada pulsa internet, teman-teman di rumah atau minjem internet dulu untuk di screenshot untuk barcode-nya, tinggal ditunjukin ke panitia penukaran tiket gelang itu bisa. Jadi scan barcode-nya saja atau screenshot gitu ya, bisa ditunjukkan. Biasanya gitu, banyak yang nggak ada pulsa atau kuota internetnya juga. Jadi ya info terbaru lah buat teman-teman bobotoh. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Kang, apakah benar 6 pemain Persib yang latihan terpisah kemarin nggak didaftarin sama Persib gitu? Oh, ini mungkin ya sebetulnya kemarin untuk yang latihan terpisah itu ya, saya belum sempat bahas memang, tapi sebetulnya bukan hanya 6, ada 10 katanya, saya kabarnya tuh ada 10 pemain, namun yang familiar di teman-teman itu ada 6 atau 7, 6 lah kalau nggak salah ya, 6 pemain. Jadi yang nggak didaftarin itu kemarin tuh ada 2 hari kemarin ya, atau maksimal kemarin siang, itu ada Nick Kuipers, ada Abdul Aziz, ada Kambuaya, ada Jupe, ada Erianto, ada Ridwan Ansori, dan Satrio Azhar. 3 lagi ini pemain muda, karena 10 totalnya. Dan per tadi malam itu saya cek dan saya juga nanya-nanya, ternyata sudah didaftarkan kok. Jadi 7 pemain ini, 6 sudah didaftarkan, minus Satrio Azhar itu belum didaftarkan memang di skuad Persib Bandung musim ini gitu ya. Tapi ya otomatis kiper Persib hanya 3 yang aktif saat ini adalah Teja, Reki, dan Fitrul gitu. Jadi Satrio Azhar belum didaftarkan, apa karena cedera atau bagaimana, itu saya kurang tahu juga. Tapi yang jelas gini, informasi buat teman-teman bobotoh kan, untuk pendaftaran terakhir baik pemain lokal, asing, mau yang di loan atau yang out gitu, itu maksimal tanggal 20 Juli. Jadi semua kemungkinan masih bisa nih, antara pemain baru atau pemain yang keluar atau dipinjamkan, semuanya masih bisa terjadi gitu ya. Nah, ini juga belakangan ada kabar di skuad tim pelatih gitu ya. Apakah benar Luis Milla memang sedang galau saat-saat ini, akhir-akhir ini menentukan pemain, apakah memang 23, 25, atau memang 31 pemain full yang akan tetap didaftarkan untuk musim ini. Namun sampai saat ini ya masih belum ada info itu, tapi kabarnya ada faktor X di belakang itu yang menyebabkan harusnya memang sudah dari kemarin, tapi ya adalah yang bilang katanya udah tong sakit tuh, katanya udah tunggu dulu aja, biarin full pemain aja ya, nantilah, ini biar nggak ganggu konsentrasi tim juga. Jadi saya nggak bahas sekarang aja, nantilah kalau misalkan sudah selesai atau setelah hasil Persib melawan Madura besok aja mungkin ya kita bahas gosip-gosip ini. Tapi yang jelas masih ada waktu.
untuk pemain yang didaftarkan, yang keluar, ataupun pemain baru yang masuk sampai tanggal 20 Juli 2023. Baik, itu terakhir mungkin saya bahas yang intermezzo. Oh, mungkin yang intermezzo ini aja ya, untuk kenaikan tiket mungkin ya. Nah, ini untuk informasi kenaikan tiket itu sebetulnya ada beberapa hal. Ini kalau versi manajemen kan agar ini ada biaya perawatan dan maksudnya biaya operasional, lalu juga ada biaya perbaikan GBLA katanya kemarin karena sempat pertandingan terakhir melawan Persikabo ada yang rusak-rusak, ya katanya sih rusak berat gitu, tapi nggak dijelasin rusaknya apa. Tapi ya ini apa ya, kita lihat situasi dengan kasat mata juga. Saya kemarin itu kayaknya ya enggak enggak lah, tapi ya udahlah itu manajemen mungkin punya pandangan sendiri kenapa menaikkan harga. Tapi kalau kata Mang Usep, jadi ini adalah punten-punten ya. Jadi kalau yang secara harus dibahas gitu kenaikan ini, pertama untuk penambahan steward atau penambahan gaji steward. Nah, ini steward juga kan ya setidaknya perlu disejahterakan katanya, tapi memang nggak diomongin sih sama manajemen, cuma di belakangnya katanya itu ya buat gaji steward. Lalu juga di sini ada biaya operasional, ternyata ini biar tidak membebani kas dari manajemen. Jadi kenaikan tiket ini nantinya akan dialokasikan, misalkan tim Persib terkena denda dari PT LIB, entah itu denda kartu atau denda yang lain, termasuk juga misalkan ada supporter yang memang apa ya menyebabkan klub didenda atau kerusakan yang diakibatkan supporter atau ya lain-lain. Nah, ini yang akan digunakannya dana dari sini gitu. Jadi tidak mengganggu dana dari manajemen, karena kemarin katanya akibat bayar flare aja manajemen bayarnya 4M gitu ya, dan ya lumayan lah kalau 4M kan ya lumayan lah gitu ya. Jadi untuk musim ini dipakai untuk anggaran manajemen sendiri untuk tim, operasional tim, tapi kalau untuk biaya lain-lain itu dari uang ini yang kenaikan tiket ini. Mungkin itu ya teman-teman Boboto informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menjadi awal baik buat Persib Bandung di musim ini. Mari kita dukung dengan aman, dengan nyaman, dengan tertib tentunya kalau yang teman-teman mau nonton langsung di stadion. Buat teman-teman yang belum dapat tiket, mohon bersabar karena akunnya masih diverifikasi juga. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.